Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Fattahu ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatal muqarrabin. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik hidayahnya serta inayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali, bisa melanjutkan dalam kajian kita mengenai kitab Al-Khasa'isul Kubra lil Imam As-Suyuti, nafa'ana Allah bih wa bi'ulumin fid darain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi'ulumin fid darain amin ila an qala al-ayatu fi darril jad'ati bil laban. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ghulaman yafi'an ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'ayth bi Makkah fa ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa qad farra min al-musyrikin faqala ya ghulam hal 'indaka min labanin tasqina qultu inni mu'tamanun wa lastu bisaqikuma qala fa hal 'indaka min jad'atin lam tanzil 'alayha al-fahl qultu na'am qala fa ataituhuma biha fa'taqalaha Abu Bakr wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dar'a fada'a fahafila ad-dar'u wa ataahu Abu Bakr bi sakhratin muqa'aratin fahalaba thumma shariba huwa wa Abu Bakr thumma saqani thumma qala lid-dar'i aqlis faqalusa falamma kana ba'd ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu 'allimni min hadzal qawl at-tayyib yani al-Qur'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka ghulamun mu'allam fa akhadtu min fihi 70 suratan ma yunazi'uni fiha ahad. Diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang memeluk Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, memeluk Islam dari golongan penghuni kota Mekah, yang mana beliau adalah dahulunya pengembala kambing, penjaga onta milik salah satu pembesar Quraisy yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth, salah satu musuh bebuyutan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan seperti itu. Uqbah bin Abi Mu'ayth memiliki khadim atau pembantu atau pengembala kambing Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu berkata Abdullah bin Mas'ud, ketika saya ini dalam keadaan usia muda, ya sebelum baligh, masih muda, ar'a ghanaman, saya ini sedang mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth di Makkah. Maka tiba-tiba saya lagi dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, Nabi Muhammad datang dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia belum memeluk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Datang Rasulullah dengan Abu Bakar, yang mana mereka ini sedang lari atau keluar dari gangguan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik lagi gangguin mereka, akhirnya beliau pergi bersama Sayyidina Abu Bakar sampai ke daerah di luar kota Mekah, ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ketika ketemu, Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Lalu Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau memiliki susu atau sesuatu dari
yang ada punya susu nggak buat saya minum? Buat kita mau minum, kita lapar. Abdullah bin Mas'ud nggak ada susu milik dia sendiri. Faqultu inni mu'tamanun. Lihat orang yang amanah. Beliau mengatakan, saya ini dalam amanat, sedang memegang amanat. Walastu bisaqikuma, dan saya tidak akan memberikan kedua kalian ini berdua susu dari yang ada. Kenapa? Amanat. Ya, walaupun dia belum memeluk Islam, sudah bisa menjaga amanat. Ini susu dan ini ternak, ini kambing bukan milik saya, milik tuannya. Susu yang keluar darinya milik tuannya juga. Maka dia selagi tidak memiliki izin dari tuannya untuk memberikan kepada orang, maka dia tidak berhak untuk memberikan kepada siapapun. Dan hal ini dihargai oleh Nabi SAW. Ya. Lalu apa yang Rasulullah sebutkan? Apakah ada unta betina yang belum kawin? Ada nggak? Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau unta betina gitu ada, ini untanya belum kawin, artinya ya masih nggak ada susunya pastinya. Lalu didatangkan ke Nabi SAW unta tersebut. Kalau itu boleh saya pinjam sebentar, unta yang betina ini. Katanya, ya silakan, kalau unta begitu kan nggak ada susunya juga, nggak mungkin ada. Datang ke hadapan Nabi SAW, Rasulullah SAW pegang susunya langsung penuh. Sayyidina Abu Bakar suruh ambil wadah, cari wadah. Dia cari, didapati dari batu yang udah kayak dibolongi gitu. Ya, wadah besar, diisi, dan diperah dari susu tersebut, keluar susunya. Abdullah bin Mas'ud terbengong-bengong. Mana ada? Unta belum kawin, belum apa, masih kecil, sudah keluar susunya begini, bagaimana? Dikeluarkan oleh Nabi SAW, beliau meminumnya, lalu Abu Bakar juga meminumnya, lalu Ibnu Mas'ud dikasih juga, ini ente juga minum. Dia minum. Ya tentunya ini bukan milik tuannya, karena numpang lewat aja. Itu sebenarnya milik Nabi SAW, mukjizah dari Rasulullah SAW. Ya, bukan milik seseorang. Lalu setelah selesai minum itu, Rasulullah SAW menyentuh lagi daripada onta tersebut, mengatakan sudah kembali normal lagi, nggak ada susunya lagi, tuh ontanya. Subhanallah. Ketika melihat keadaan seperti itu, Abdullah bin Mas'ud, dan melihat bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran, mendengarkan daripada Al-Quran tersebut, dia tertarik untuk memeluk Islam. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, "Alimni min hadzal qaulit thayyib," ajarkan aku daripada ucapan-ucapan yang indah itu. Enggak tahu Quran, enggak tahu wahyu, dia bilang itu ucapan yang indah itu ajarkan saya. Akhirnya dia memeluk Islam. Lalu Rasulullah memuji beliau, mengatakan, "Innaka ghulamun muallam." Sesungguhnya engkau adalah pemuda yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituntun oleh Allah dalam kebaikan dan bisa menuntut ilmu. Fa akhadtu, lalu setelah itu beliau menerima talqin dari Nabi SAW, baca ayat Quran. Dia dengerin, dia hafal. Apa? Fa akhadtu min fihi, saya mengambil langsung dari mulut Nabi Muhammad SAW Al-Quran 70 surat. 70 surat, kata beliau, "Manaza'ani fiha ahad." Tidak ada satu orang pun yang menyaingi aku dalam hal tersebut. Artinya saya sendirian, ngaji sendiri dengan Nabi SAW. Ya, ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, tidak peduli ini orang statusnya orang miskin, ini orang pembantu doang. Kalau masuk Islam juga mau ngapain? Dia bantu anak juga nggak bisa. Udah nanti aja gitu. Enggak, Nabi SAW menerima orang yang memeluk Islam, karena tugas beliau, tujuan beliau menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, dari ketidakkenalan kepada Allah menuju kenal kepada Allah. Bukan mengajak manusia ke agama Islam untuk maslahat beliau. Lain. Kalau seandainya Rasulullah tujuannya dakwah, pengen mengumpulkan orang, pengen punya, bisa memegang kekuasaan. Kalau orang-orang yang kecil-kecil kayak gitu, nanti aja deh, nanti sih belakangan aja. Ngapain juga ngurusin orang-orang kayak gini ya? Nanti saya pengennya orang-orang besar baru. Tapi Rasulullah tidak seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tentunya Islam mengangkat derajat mereka. Status miskin, status pembantu, status biasa, itu tidak ada harganya dalam Islam. Artinya bukan itu yang membuat seseorang berharga di mata Islam. Tapi apa yang membuat seseorang berharga? Ketika dia memeluk Islam,
dia taat, dia baik, dia menjadi raja, dia menjadi tuan. Makanya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, Bilal, ya, kita tahu sendiri aslinya budak sahaya. Sayyidina Abu Bakar seorang pembesar Quraisy, orang yang punya nasab dan mulia. Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, Bilalun sayyiduna, Abu Bakrin sayyiduna. Abu Bakar adalah pemimpin kami, tuan kami. A'taqa sayyidana, dan dialah yang telah memerdekakan tuan kami juga. Siapa? Bilal. Lihat status, ya, kedudukan itu. Dulu orang-orang Arab itu benar-benar membanggakan. Saya nasabnya tinggi, saya orang Arab. Dia orang budak saya, anak kecil, orang-orang kecil, orang-orang rendah. Tapi lihat bagaimana didikan Nabi Muhammad SAW, sehingga di mata mereka Bilal dengan mereka sama, semua dianggap tuan mereka, semua dianggap manusia mulia di mata mereka. Kenapa? Karena mereka memeluk Islam. Kemuliaannya dengan Islam, bukan kemuliaannya dengan nasab atau dengan kedudukan atau dengan nama di depan orang, ya, bukan dengan itu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Lalu dilanjutkan mengenai kejadian mukjizat yang terjadi ketika Rasulullah SAW masih dalam hidup di kota Mekah. Kan itu pembahasan kita, ya. Salah satunya tadi mukjizat yang terjadi pada Rasulullah SAW minum susu. Nanti juga ada dalam waktu hijrahnya Rasulullah SAW terjadi seperti itu, semacam itu, ya, bahwa sahabat diberi minum. Ini tadi susu nggak ada, jadi ada gara-gara doanya Rasulullah SAW. Nanti ada lagi, susunya ada, nggak bakalan cukup buat orang-orang, tetapi didoakan oleh Nabi, disuruh minum yang ini, minum yang ini, minum yang itu. Wadah yang sebenarnya cukup untuk 2 orang, bisa cukup buat 10 orang. Itu subhanallah, bagaimana itu bisa terjadi. Mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Namanya dalam mukjizat tuh takfirul qalil. Takfirul qalil, yang tadinya sedikit jadi banyak. Lalu ada mukjizat lagi yang terjadi di saat Rasulullah SAW di kota Mekah, yaitu insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Jadi orang-orang musyrik ketika mereka lihat Rasulullah berdakwah, mengajak, begini, mulailah mereka itu capek dengan Nabi. Tidak bisa, suruh diam nggak bisa, suruh berhenti tidak bisa. Lalu mereka ingin Rasulullah kayak menyerah. Dengan apa? Dengan mengatakan kepada beliau, ayo kamu bisa begini tidak? Kamu bisa begini tidak? Kamu bisa begini tidak? Salah satu mukjizat yang mereka minta, kira-kira kamu bisa nggak membelah bulan? Kan udah mulai aneh itu berarti. Itu otak-otak udah mulai aneh dah. Apa urusannya bulan dengan kenabian? Orang kan bawa nabi, bawa wahyu dari Allah. Tapi orang meminta petanda. Maka Rasulullah SAW mengatakan bisa. Tapi kalian mau beriman? Kata, kita beriman. Kalau begitu, wow, hebat berarti. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, meminta. Tiba-tiba bulan tersebut pun terbelah. Yang satu sebelah sana, di gunung sana, yang satu sebelah sana. Kata Nabi SAW, "Isyhadu, saksikan, tuh lihat." Ketika mereka melihat tercengang, luar biasa, apa ini? Wah, ini sihir model apa ini? Sihir yang nggak pernah kita lihat. Dituduhnya sihir. Padahal itu mukjizat, kenyataan, bukan sihir. Sihir itu cuma halusinasi mata. Hakikatnya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau ini adalah mukjizat dari Nabi SAW, terbelah. Kata mereka ini sihir. Kata, ya sudah. Bagaimana kita cari pembuktian? Nanti kalau ada orang-orang dari kota Mekah, coba sekitar kita tanyain. Barangkali ini cuma kita doang di depannya Nabi. Ditanyain semua orang penduduk Mekah. Kalian lihat bulan terbelah? Ya karena nggak lama, habis itu balik lagi. Kalau begitu terus, akhirnya bulan pisah terus. Ya, itu kan mukjizat, hanya sekali-kali dipetunjukkan. Lalu mereka bertanya kepada yang lain. Semua orang-orang penduduk Mekah mengatakan kami melihatnya. Oh, kata mereka, ini sihirnya hebat ini. Seluruh penduduk Mekah disihir. Udah, nanti kita tanya orang yang datang dari luar. Datanglah orang-orang rombongan kafilah dari luar. Ditanya, kalian lihat sesuatu yang aneh nggak kejadian berapa hari yang lalu? Kata mereka, iya, ada sesuatu yang aneh. Apa?
Bulan terbelah. Kita lihat ada di sini, satunya ada di sini. Apa yang mereka katakan? Ini sihir yang internasional. Lah, udah sampai keluar sihirnya Muhammad hebat kata. Harus dibawain mukjizat, dibilangnya sihir. Yaquluna sihrun mustamir, kata Allah SWT dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yaqulu sihrun mustamir. Ini mereka bilang ini sihir yang luar biasa. Ya. Dan hadis-hadisnya sudah jelas. Bahkan hal tersebut ada beberapa orang yang dikatakan dari Cina kalau nggak salah atau apa, mereka melihat kejadian tersebut, artinya bulan terbelah, dan mereka tulis dalam catatan sejarah mereka bahwa di tanggal sekian, bulan sekian terjadi bulan itu terbelah dua lalu kembali seperti normal, ditulis di catatan sejarah. Ternyata setelah berapa tahun, setelah sekian puluh tahun atau ratusan tahun, dilihat ternyata catatan itu masih ada dan tepat waktunya sama seperti waktu Nabi Muhammad SAW melakukan mukjizat tersebut. Artinya ada orang yang mencatatnya, catatan sejarah yang mencatatkan bahwa bulan pernah terbelah di tanggal tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Setelah itu mereka mulai meminta mukjizat-mukjizat yang lain, yang aneh-aneh. Lalu Rasulullah SAW menolak. Kata Rasulullah, tidak. Kalau kalian semua meminta suatu mukjizat, terus-terusan saya berikan, saya mintakan, maka akhirnya membuat kalian itu ketika tidak beriman kepada Allah, maka wajib turun azab. Ya, makanya para nabi-nabi terdahulu kan ketika mereka dimintakan suatu tanda, suatu ayat atau suatu tanda, lalu mereka mengingkarinya, wah itu bisa jadi siksaan yang luar biasa kepada mereka. Makanya Rasulullah SAW menolak. Jadi ada dari mereka bilang, enggak, saya tidak akan beriman kepadamu kecuali engkau bisa membuat sungai, bikin istana, bikin ini, bikin kata Rasulullah, emang apaan? Emang apa ini? Kalian mau minta apa ini seperti ini? Saya ini hanya Rasul, utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk nyenengin kalian dalam urusan dunia kalian, bukan? Ya, begitu. Itu ayat daripada kebesaran daripada Insyiqaqul Qamar. Terjadi, tentunya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Lalu termasuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW, khususiyah buat Rasul SAW, keistimewaan Nabi, yaitu Rasulullah dijaga dari orang. Artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang dijaga oleh Allah, bahwa tidak ada orang yang bisa membunuh beliau. Penjagaan dari Allah. Ya, bukan berarti orang yang soleh ataupun Nabi harus dijaga, tidak bisa dibunuh, enggak ya. Jadi bisa aja seorang Nabi, seorang Rasul, orang yang mulia terbunuh, bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Dan itu sudah terjadi di Bani Israel. Orang-orang Bani Israel seperti Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa akan dibunuh. Ya, dan mereka mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran telah dinyatakan, wa taqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, kalian membunuh para nabi-nabi. Orang yang ngaku nabi yang dibunuh sama mereka. Jadi biar kita tahu bahwa orang yang membawa dakwah ini, membawa kebenaran, dan orangnya soleh, orangnya baik, orangnya jujur, bisa saja diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan terbunuh. Ya, bukan suatu mustahil, bukan. Ya, itu kejadian di dunia. Untuk apa? Agar Allah meninggikan derajat orang tersebut, memberikan pahala syahadah fi sabilillah, ya, mati syahid. Jadi bukan sesuatu yang mustahil orang atau para nabi bahkan terbunuh, itu bisa saja. Tetapi khususiyah, suatu keistimewaan untuk Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah dijaga oleh Allah daripada pembunuhan. Jadi Rasulullah tidak akan terbunuh oleh orang. Rasulullah terluka bisa, tetapi terbunuh tidak. Sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah menjagamu dari orang-orang. Tidak bisa. Dan ada beberapa kali kejadian Rasulullah ingin dibunuh, Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terjadi apapun. Ya.
Ya, itu kejadian pernah ketika turunnya ayat tersebut, wallahu ya'simuka minan nas, maka Rasulullah mengatakan kepada orang-orang, wahai orang-orang, ayo kalian pulanglah, nggak usah jaga-jaga di depan tempatku ataupun di kemahku ketika Rasulullah lagi pergi atau apa. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sudah menjagaku, kata Nabi SAW. Ya. Yang mana kejadian di situ ada seorang sahabat yang tadinya juga ikut jaga, nggak ikut pulang, duduk tetap. Ketika Rasulullah keluar, loh, kok fulan masih ada di sini? Saya kan udah bilang sudah semuanya sudah kembali ke tempat masing-masing, nggak usah jaga-jaga. Katanya Rasulullah, saya di sini bukan untuk menjagamu, tapi saya di sini mau berkhidmat kepadamu. Artinya kalau mau perlu khidmat artinya membantu. Apa saja yang engkau perlukan, barangkali mau perlu makan, perlu sesuatu, perlu ada yang diambilkan, perlu ada sesuatu, saya sudah siap di sini. Maka Rasulullah senang lihat ada orang yang memiliki tujuan baik untuk berkhidmat atau melayani Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepada dia, mengatakan, salni ma badalak. Ente mau minta apa? Doa. Coba minta apa, saya akan kasih. Ente mintanya apa dari saya? Akhirnya beliau meminta kepada Nabi SAW, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya kalau meminta dunia bakal dikasih, tapi kemana dunia? Saya minta ini, Pak. Saya nggak minta apa-apa deh. Saya minta satu aja. Apa? Saya ingin mendampingimu di surga. Sekali minta permintaan yang cakep. Sampai Rasulullah tanya, ada yang lain? Nah, ini aja ya. Ada yang lain? Ini aja. Kalau kita banyak ya. Kalau kita bakal entar dulu. Banyak minta ini. Dia nggak punya lagi, udah nggak mau yang lain, udah nggak usah, itu kecil semua. Kalau ini udah dikabul, yang lain kecil nggak ada harganya. Ini yang penting. Ada lagi yang lain, kata Nabi, ini aja. Benar-benar menunjukkan ketulusan, keikhlasan, keinginan dia untuk mendapatkan hal tersebut. Lalu di sini juga diriwayatkan an Ja'dah radhiyallahu taala anhu. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجعل النبي يومي إلى بطن يدي ويقول لو كان هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك وقال وأوتي وأتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وأوتي بالنبي صلى الله عليه وسلم برجل وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقالوا هذا أراد أن يقتلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترعى لو أردت ذلك lam yusallitallahu alaihi lam yusallitakallahu alaihi. Didatangkan di hadapan Nabi SAW seseorang, ditawan, diikat. Kenapa? Ini orang tadinya bertujuan ingin membunuhmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, engkau tidak akan mampu. Engkau tidak akan mampu. Kalaupun engkau ingin melakukan hal tersebut, sesungguhnya Allah tidak akan mengizinkanmu untuk melakukan hal tersebut. Tidak bisa. Ya, percuma. Ya. Lalu disebutkan juga cerita mengenai Abu Jahal, orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Jahal? Yang nama aslinya adalah Amr. Dipanggilnya oleh orang-orang musyrikin Abul Hakam, orang yang memiliki hikmah, pintar gitu maksudnya. Nabi SAW bilangnya Abu Jahal, orang yang memiliki kebodohan yang tidak bisa dikasih tahu. Nggak bisa dikasih tahu yang benar, ngelihat kenyataan, ngelihat yang baik, tetap aja nggak mau terima. Bahkan dia yang membuat bahasa kita tuh provokator untuk orang lain memusuhi Nabi Muhammad SAW. Suatu hari dia mengatakan, ya, hal ya'firu Muhammadun wajahu baina adhurikum. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau di Mekah, walaupun belum ada kewajiban sholat 5 waktu, tetapi ada ibadah. Ya, ada sholat. Maka Rasulullah sering sekali di siang hari atau di waktu duha, di waktu siang, beliau pergi ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Ka'bah. Beliau sholat di situ, sujud di situ, memperlihatkan ibadah beliau di depan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik kan ada tempat duduknya mereka, tempat mereka rapat. Ya, setiap hari mereka lihat Rasulullah datang sholat di situ. Abu Jahal nggak terima ini. Enak aja ini orang, kok bisa? Setiap hari dia datang ke sini, sujud di tempat ini, di Ka'bah dia sujud. Kita nggak mau, nggak terima. Saya nggak terima dia seperti ini. Apa yang dia akan lakukan?
saya akan injak lehernya ketika dia sujud. Tuh, orang hasud, apa urusannya? Biarin orang ngerjain apa kek, ya. Kalau ente nggak bisa, nggak mau ngikutin, ya udah nggak usah ngikutin. Ini nggak ada kebebasan beragama atau nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Gengsi dia. Kok bisa? Dia seenak-enaknya masuk ke masjid, sholat. Dah emang masjid punya ente? Kan enggak, punya Allah, nggak bisa. Ya, dia melakukan begitu. Fa'ata Rasulullah wa huwa yusalli. Ketika benar datang waktunya Rasulullah sedang sholat, dia datang mendekati Nabi, ingin menginjak, ya, leher Rasulullah SAW. Fama faja'ahu minhu illa wa huwa yantakis ala aqibai. Ketika dia mau mendekat ke Nabi, tiba-tiba dia mundur, kayak orang ketakutan. Orang-orang Quraisy, kenapa nih orang? Mau diinjak malah dia kabur, malah dia yang mundur. Ada apa? Ketika dia balik dengan keadaan ketakutan, menggigil, datang ke teman-temannya, ke sahabatnya. Kenapa engkau, wahai Abu Jahal, ya Abul Hakam? Kata dia apa? Inna baini wa bainahu khandagan min nar wa haulan wa ajniha. Saya ketika mendekat, saya melihat di antara saya dengannya ada parit, bolongan dari api, semua api. Dan saya melihat ada sayap, ada ini, sesuatu yang mengerikan. Yang saya kalau maju saya takut jatuh, maka saya mundur. Ya, subhanallah. Lalu Rasulullah SAW diceritakan tuh, Abu Jahal tadinya niat mau datang kepadamu ya Rasulullah, berjanji kepada teman-temannya ingin menginjak engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau dia mendekat maka akan diambil oleh malaikat, satu persatu anggota tubuhnya akan dicabik-cabik semua. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini riwayat dia bertujuan ingin menginjak daripada Rasulullah SAW. Riwayat yang lain dia bertujuan ingin melemparkan batu besar kepada Nabi SAW. Jadi seperti itu kejadiannya. Mungkin kejadian 2 kali, nggak terima, masih kesel. Ya, dibilang kepada teman-temannya, saya akan ambil batu, saya pecahkan kepalanya, mati, terserah dah setelah itu saya dibunuh atau saya gimana. Kan berarti bunuh diri juga. Ya, bakal dibunuh juga dianya pasti. Kata dia nggak apa-apa, yang penting selesai urusannya. Datang dia, bawa batu, bener, ambil batu besar. Ketika dia sudah mengangkat seperti ini, nggak bisa melempar, dia malah ke belakang. Kenapa? Dia ngelihat di depannya ada unta besar yang sedang membuka mulutnya, ingin menerkam dia. Kata Rasulullah SAW, kalau dia mendekat akan diambil oleh Jibril. Nah, langsung diambil begitu saja. Ikhtatafatul malaika. Hal tersebut berarti apa? Bahwa Rasul SAW manusia yang dijaga oleh Allah. Mukjizat buat Nabi. Karena sesungguhnya hal tersebut nggak harus. Ya kan kita sudah bilang tadi, bahwa tidak lazim, tidak sesuatu yang wajib atau harus, atau suatu kemuliaan yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul, yaitu terjaga dari pembunuhan. Tetapi untuk Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki keistimewaan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menukil juga daripada riwayat disebutkan di sini, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazwata qibala Najdin. Falamma qafala Rasulullah adrakathu al-qa'ilah yawman biwadi kathir al-'udat. Fanazala Rasulullah wa tafarraga an-nas fil 'udat istadhilluna bisyajar. Walhasil ceritanya dari Jabir bin Abdullah bahwa ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat kembali dari peperangan, ingin balik, jalan balik. Ketika dalam perjalanan mereka kecapean, capek, pengen istirahat. Akhirnya mereka melihat suatu tempat yang banyak pohon-pohonnya. Yaudah kita istirahat di sini. Turun para sahabat, semua pada mencar. Ada pohon besar yang ada ada teduhnya. Dibiarkan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam biar enak Rasulullah tidur istirahatnya di situ. Rasulullah pun sendirian di saat itu. Istirahat di tempat itu, Rasulullah taruh pedangnya, pakaiannya, beliau istirahat. Rebahan, tidur. Sahabat juga pada istirahat. Tiba-tiba ada orang dari jauh melihat Rasulullah SAW dalam keadaan istirahat seperti itu. Berarti kan, wah ini orang bisa diserang.
nggak ada yang jaga, penjaganya jauh-jauh. Datanglah dia dengan pelan-pelan sampai di depannya Nabi SAW. Diambil pedangnya Nabi, dilepas pedangnya dari tempatnya, dan Rasulullah terbangun. Ketika dia pegang pedang, mengangkat pedangnya, Rasulullah terbangun. Lalu dia menodongkan pedangnya kepada Nabi SAW. Dengan berani dia bilang, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Teman-teman nggak ada, sahabat nggak ada, yang jaga nggak ada. Ini pedang di tangan, engkau tergeletak, nggak pegang senjata. Nah, siapa yang bisa menghalangi kamu dari saya? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah Rasulullah ketakutan, merinding? Rasulullah dengan tenang, Allah, kata Nabi. Siapa yang bisa menghalangimu? Allah, kata Nabi SAW. Pas disebut nama Allah di hadapan orang tersebut, gemetar orangnya. Gemetar itu pedangnya habis jatuh. Dianya jatuh. Dia ambil pedangnya sama Nabi. Nah, sekarang siapa yang menjagamu dari saya? Dibalikin sama Nabi. La ahad, nggak ada. Nggak ada yang bisa nolong saya. Maafkan saya. Ketika dalam keadaan seperti itu, dia ketakutan. Rasulullah dengan tenangnya, kata Rasulullah panggil sahabat, "Wahai sahabat yang lain, kumpul." Kumpul semua. Mungkin kalau kita, wah ini dieksekusi dah. Habis dah. Orang membunuh ini bukan mau sedekah. Ini orang mau bunuh, bukan mau salaman, bukan. Ya, tujuannya, niat mau bunuh. Dipanggil para sahabat, kumpul. Tahu ini orang, tadi dia datang mengambil pedang saya, dia todongkan ke hadapan saya. Lalu dia bilang, siapa yang menjagamu dari saya, dariku? Maka aku katakan kepadanya, Allah. Dia pun terjatuh dan pedangnya terjatuh. Lalu saya katakan kepadanya, siapa yang menjagamu dari saya? Kata dia, tidak ada. Nih, sahabat kalian semua saksikan, saya sudah maafin nih orang ya. Jangan kalian kejar ini orang. Artinya Rasulullah panggil mereka biar mereka tahu bahwa ini orang sudah saya maafkan. Jadi nggak usah dibunuh lagi, nggak usah nanti dikejar atau diapa, nggak. Ini orang sudah aman. Orang ini nggak bisa ngomong lagi. Ini orang macam apa? Mau dibunuh malah dimaafin. Itu nggak ada dalam sejarahnya. Coba cari raja mana sih? Ya, pemimpin mana yang dia mau dibunuh, lalu dia bilang saya maafkan. Enak banget tuh. Nanti bunuh lagi, nanti begini, nanti begini. Itu dia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak. Ya, maaf, itu nggak masalah. Akhirnya orang tersebut meluk Islam. Tahu bahwa ini benar-benar Nabi, nggak mungkin ya orang manusia biasa seperti ini, nggak ada. Kalau dia ingin kepemimpinan, ini pasti dia takut dengan nyawanya. Ya, raja mana ada? Jangankan orang datang ke kamarnya, ke tempatnya, menodongkan pedang, baru curiga. Nah, orang-orang dicurigai ini fulan ada niatan mau membunuh, wah udah dihabisin sebelum sampai ke dia jauh-jauh. Ya mungkin kadang-kadang cuman sekedar kabar-kabar nggak jelas, nggak apa-apa, yang penting cari aman. La ilaha illallah, itu beda jauhnya. Gimana Rasulullah SAW? Ya, dengan keimanannya, dengan ketabahannya, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar. Ya, Rasul SAW dengan rahmatnya beliau, kasih sayangnya beliau bisa mengajak orang-orang memeluk Islam, bisa meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan beginilah ya, para ulama juga, para orang-orang saleh, bahkan mereka dari akhlak mereka ada yang terkena tembakan. Ya, ada Habib namanya Habib Segaf bin Muhammad As-Segaf. Sekitar ya 300 tahun yang lalu lah beliau wafat, atau hidup beliau sekitar 300 tahun atau 250 tahun yang lalu. Beliau ini termasuk ulama besar. Pernah ada seorang yang hasud, iri kepada beliau, ya, dan disuruh untuk membunuh beliau. Muslim, ya. Dia todongkan tembakannya, pakai tembakan, masih ada tembakan tuh macam-macam yang dulu tuh. Ditembakkan kepada beliau. Ketika beliau terkena tembak, terjatuh beliau, pingsan, hampir meninggal. Ketika beliau sebelum masih dalam keadaan sadar mengatakan kepada orang-orang sekitarnya, wahai orang-orang,
saksikan, saya sudah maafkan orang tersebut. Jadi kalau saya mati jangan dibunuh, jangan diapa-apain. Saya sudah maafkan orang tersebut. Beliau jatuh pingsan, sakit lama sampai beliau sadar. Akhirnya beliau nggak meninggal, hidup. Artinya beliau sempat dalam keadaan sekarat lah kalau bilang, dalam keadaan terluka, masih memikirkan nih orang kalau saya nggak maafkan nanti disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihukum oleh Allah. Saya maafkan dulu, ini orang saya maafkan. Nah, udah nggak ada tanggung jawab. Saya nggak mau ketemu Allah, masih ada orang-orang memiliki tanggung jawab kepada saya. Yang mereka pikirin tuh bukannya saya punya tanggung jawab kepada orang, itu udah kelewat dah itu. Yang mereka pikirin nggak mau ada orang rugi masuk neraka gara-gara dia. Pernah ada orang mikir kayak gini? Cara pikir yang semacam ini gimana ini ceritanya? Jadi bukannya dia saya nggak mau masuk neraka atau saya dosa gara-gara orang, bukan itu lagi, itu udah lewat. Lu setiap hari pikirannya begitu? Enggak. Bahkan saya nggak mau ada orang menzalimi saya, jahat kepada saya, lalu masuk neraka atau dihukum oleh Allah gara-gara dia menzalimi saya. Saya belum memaafkan dia. Enggak, saya maunya maafin aja. Jangan sampai dia masuk neraka atau apa gara-gara saya, masih penyebabnya saya nggak mau. Saya maunya semua orang masuk surga. Ini nggak mungkin terjadi kecuali orang yang mewarisi rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dibilang mereka pewaris para nabi itu dari sisi itu tuh. Sayangnya kepada orang, ya, tingkatannya sampai dia nggak mau orang tersebut masuk neraka gara-gara saya, nggak mau. Jangan sampai. Ya gara-gara orang lain ya udah salahnya dia sendiri. Kalau bisa juga dimaafkan. Tapi kan ini haknya kembali ke saya, gitu. Pernah diceritakan ada seorang namanya Ibrahim bin Adham, orang ulama saleh, wali, dan orangnya ini biasanya nggak mau dikenal orang. Ya, salah satu pekerjaan yang kadang-kadang beliau ambil adalah menjaga kebun. Ibrahim bin Adham, orang yang wali, orang yang saleh, jaga kebun. Biar apa? Dia dapat gaji sedikit untuk dia ibadah, dan dia ketika jaga kebun kan nggak repot, cuma jaga doang, duduk ibadah, zikir, tilawah, begitu sibuk dia. Suatu hari ada orang datang, kayak disebut ya kayak preman atau orang ya gitu. Dia bilang apa? Ambilin satu dari apa namanya itu anggur yang ada. Dia kan jaga kebun anggur. Dia bilang, ambilin anggur yang ada di sini. Saya mau makan, pengen nyobain. Kata dia, nggak bisa. Saya ini tukang jaga di sini. Emang ada izin dari tuannya? Nggak ada. Ambilin. Nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau nggak dikasih, saya pukul kamu. Seserah kalau mau pukul, tapi kalau mau ngambil enggak. Akhirnya dia kesel ngeliatnya orang kayak sok warak gitu ya bahasanya. Dipukul. Oh, pukul. Apa yang dia sebut? Pukullah kepala yang sering maksiat kepada Allah. Allah pukul. Dengan senang hati dipukul. Habis itu orangnya sampai capek mukulin, ya udah deh, tinggal. Ada orang lihat dari jauh, nih orang, waduh, Ibrahim bin Adham dipukulin, dia nggak tahu nih wali besar, kualat akhirnya loh. Kasih tahu, ente tahu siapa yang dipukulin tadi? Nggak tahu itu siapa. Itu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham yang namanya terkenal, dia nggak kenal mukanya. Terkenal namanya, nggak ada yang kenal mukanya kayak apa. Dia benar. Datang lagi tuh orang, minta maaf kepada Ibrahim bin Adham. Saya minta maaf, jangan laknat saya, jangan sumpahin saya, kan gitu. Takut dia, takut kualat. Ya, orang jahat juga kadang-kadang takut juga, ya, kualat begitu. Dia datang minta maaf, tolong maafkan saya nggak tahu kamu itu Ibrahim bin Adham. Kata dia apa? Kamu sebelum mengangkat kepalamu memukul saya dengan pukulan yang kedua, pukulan pertama sudah saya maafkan. Jadi mukul 1, 2, ini pukulan yang pertama, pukulan yang kedua belum dipukulkan, pukulan pertama saya sudah maafin. Sudah saya maafin. Kata dia, ditanya, kok bisa engkau ini kayak gini? Kenapa? Kok bisa maafkan kayak gini? Katanya, saya nggak mau. Saya ini dapat pahala atas kesabaran saya, kan dapat pahala. Sedangkan dia dapat dosa, dapat siksa gara-gara dia menzalimi saya. Enggak. Haknya saya maafkan. Dan tinggal haknya dia sama Allah. Kan itu perbuatan dosa juga. Harus dia bertobat kepada Allah, tinggal dia urusannya sama Allah. Kalau urusan sama saya sudah bersih. Saya udah bersih, nggak ada urusan sama saya. Di akhirat jangan pakai nuntut saya atau saya nuntut dia, nggak usah. Nah, ini
Ya, hati benar-benar yang diisi dengan kasih sayang, rahmat, ya. Mewarisi Nabi Muhammad SAW. Nggak ada dendam sama sekali, nggak ada. Bahasa mereka dendam itu nggak ada sama sekali. Bahkan lebih dari memaafkan. Ini kan lebih parah dari memaafkan. Kalau maafin doang gitu. Kalau ini nggak mikirin nanti di akhirat dia bagaimana, dipikirin namanya. Nah, ini keadaan hatinya orang-orang yang soleh begini, yang harusnya kita teladani mereka yang seperti ini, ya. Jangan cuman kebawa hawa nafsu, kebawa emosi. Dia jahat kepada saya, biarin, rasain, syukurin sekalian. Dunia di akhirat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Jahatnya manusia sampai dunia sama akhirat kita mau ikut-ikutan lagi. Ya. Itu paling di akhirat nanti paling disiksa kali. Astagfirullah, kenapa sih? Seneng banget disiksa orang. Enggak ada kasih sayang apa? Nggak ada keinginan orang lain untuk selamat. Emangnya enak neraka? Kita nggak suka, ya udah, teman orang lain juga nggak bakalan suka, nggak bakalan kuat. Oh, dia banyak dosa, emang kita bersih dari dosa? Kita juga berbuat dosa sama. Kita juga pengen dapatin ampunan, ya sama, dia juga ingin mendapatkan ampunan. Ya, orang kalau sudah punya hati seperti ini, bersih hatinya. Nggak ada dengki sama orang, nggak ada benci sama orang, nggak ada hasud terhadap orang, nggak ada. Karena hatinya penuh kasih sayang kepada orang lain. Pengen semua orang masuk surga, pengen semua orang selamat. Nggak ada yang jauh, nggak ada yang terkena laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semacamnya. Hakadha, wallahu taala